Shot spesial SCTV. Jika ada istilah darah lebih kental daripada air, maka konflik yang menimpa keluarga artis Atta Halilintar pun kini mendulang babak kejutan. Ya, 10 tahun lebih Halilintar Anovial Asmit ayah Hatta tak bertemu karena konon memendam konflik dengan sang ayah kandung. Pekan ini, Halilintar Anovial Asmit memperlihatkan potret perdamaian dengan atuk Atta tersebut. Dengan ditemani Lenggo Geni sang istri, juga jajaran adik Atta, Halilintar Anovial Asmit terlihat menjalin hubungan mesra kembali dengan sang ayah. Pertemuan kembali setelah 10 tahun itu sontak membuat Febrian, paman Atta, bahagia. Pasalnya, untuk pertama kali setelah 1 bulan lebih pulang ke Indonesia, Halilintar akhirnya menemui sang ayah kandung. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Hampir 1 dekade ya kalau saya ya. Hampir 1 dekade. Kurang lebih hampir 10 tahun kalau saya ya dengan Bang Halilintar. Ya, saya senang sekali, terus terang saya senang sekali dan saya tidak lagi melihat apapun perbedaan pendapat, kenapa itu dan kenapa ini, kenapa beliau sibuk pergi ke luar negeri dan lain-lain. Tidak, tetapi adalah satu momentum yang menurut saya baik sekali untuk menyambung silaturahim yang sudah lama tidak tersambung, ya, oleh karena beberapa keadaan dan juga kesibukan barangkali, dan juga mungkin perbedaan pendapat, ya. Kemudian yang ada hanya kebahagiaan untuk papa, ya, yang masih bersama kita. Ketika saat ini mama sudah tidak bersama kita, mudah-mudahan itu juga menjadi membuat mama tersenyum di alam sana. Pertemuan pertama setelah 10 tahun lebih tak menjalin silaturahmi antara ayah dan atuk Atta Halilintar itu pun sontak menjulang tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa silaturahmi ayah anak bisa terputus selama 1 dekade? Entahlah, yang jelas sebelum berdamai dengan sang kakek, Anovial Asmit ayah Atta terlebih dahulu berdamai dengan Febrian Aman, adik kandungnya. Yang uniknya, baru terkuak jika perdamaian antara Anovial Asmit dan Febrian justru bukan berawal dari niat khusus untuk berdamai, melainkan diawali dari ketidaksengajaan pertemuan mereka ketika sama-sama menghadiri turnamen golf di Jakarta Selatan. Namun meski diawali dengan ketidaksengajaan, pertemuan perdamaian yang pecah secara tidak sengaja antara Anovial Asmit dengan paman Atta Halilintar itu pun diwarnai tangis haru. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa berbahagia karena bertemu dengan abang saya, Uda Halilintar, di lapangan golf. Ketika pertemuan itu, apapun sebabnya saya tidak mau tahu lagi. Yang jelas saya sebagai adik, saya duluan yang minta maaf ketika beliau mau memanggil saya dari kejauhan oleh asistennya. Saya berlari menemuinya, walaupun itu di luar gitu ya. Saya cium tangannya, saya rangkul dia, dan saya bisikan ke telinganya, mohon maafkan saya. Aku nggak tahu sih ya jawabnya gimana, takutnya nanti salah-salah. Kadang-kadang kan apa yang terlihat belum seperti yang terlihat gitu ya, apa yang diceritakan belum seperti yang diceritakan. Kadang kalau hal-hal dalam keluarga juga lebih tahu, jadi lebih baik sih nggak mau ngomong kenapa-kenapanya karena pengen semuanya baik-baik aja. Yang penting sama keluarga kita doakan yang baik-baik aja. Aku sih tetap menjaga perasaan orang tuaku, tetap menjaga perasaan keluarga semua gitu aja sih. Jadi pengennya dalam keluarga itu tetap harmonis aja, pengennya baik-baik aja gitu. Jadi lebih menjaga sih ya, karena kan aku punya keluarga banyak, jadi pengen semuanya tetap teratur. Apalagi punya anak itu kan malu juga kalau ada entah gimana pikirannya lebih atau apa gitu. Jadi kan nggak bisa semuanya diceritakan dan nggak bisa semuanya seperti yang terlihat ya. Susah mau nanggepinnya gimana, yang penting ini aja sih aku sih belum lihat, tapi terserah lah orang mau ngomong apa, tapi yang penting kan sekarang
aku lagi sama anak, pengennya sih baik-baik aja sama anak, sama istri, lagi nggak ada mau apa-apa sama orang apa gimana gitu. Yang penting bisa ngerawat anak, bisa bangun-bangun, bisa ngeliat anak, udah happy banget sih sekarang. Bisa tetap fokus dengan kerja-kerjaan yang aku bikin gitu aja sih. Uniknya, pertemuan perdamaian antara Anovial Asmit dengan Febrian sang adik hingga kakek Atta Halilintar tersebut tak pernah disertai dengan bukti kehadiran Atta Halilintar. Sontak saja, teka-teki pun mencuat. Mengapa Atta tak pernah ada saat sang ayah meretas pertemuan damai dengan sang kakek, juga Febrian pamannya sendiri? Sempat tidak mengizinkan Febrian sang paman masuk ke rumahnya untuk menghadiri momen akikah Baby Amina. Mungkinkah ketidakhadiran Atta di setiap momen perdamaian Anovial Asmit dengan keluarganya karena Atta masih menyimpan bara konflik? Ya, sama Atta belum. Ya, insya Allah mudah-mudahan someday kita akan bertemu dengan Atta, dan mudah-mudahan Atta selalu diberi kesuksesan, kelancaran, dan juga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya dan sampai sekarang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu oleh Atta, dan insya Allah someday saya akan jumpa dengan Atta, karena bagi saya yang paling penting adalah dengan ayahnya Atta, karena kami bersaudara. Pertemuan saya dengan Bang Halilintar kemarin menurut saya sudah pertemuan yang baik sekali dan memecahkan kebuntuan lah, termasuk urusan yang mungkin pernah ada antara saya dengan ponakan saya yang sangat saya sayangi, Atta Halilintar. Dan kami dari sejak awal tidak menjadi masalah dan sudah memaafkan Atta, walaupun kita saat itu belum diperkenankan mengunjungi cucunda Amina yang luar biasa cantik. Uniknya, jauh dari usaha Anovial Asmit bergerilya untuk berdamai dengan keluarga, Atta Halilintar justru sedang sibuk dengan urusan keluarga kecilnya sendiri dengan Aurel. Pasalnya, hingga kini Aurel semakin deras mendulang aksi netizen yang melakukan body shaming, menghina fisik Aurel pasca melahirkan. Ironisnya, gara-gara bully fisik netizen tersebut, kini Aurel pun dikabarkan jadi baper emosional, membuat Atta Halilintar sang suami prihatin dan ekstra hati-hati. Ya, prihatin karena Aurel bahkan jadi sempat minder dan tak percaya diri karena fisiknya bertubi-tubi dikulik dan dihina oleh netizen. Tapi alih-alih meretas jalur hukum, Atta yang pernah melakukan aksi hukum demi membela Aurel di tahun 2021 lalu, kini justru lebih memilih untuk menahan diri. Karena ada kalanya, api tak bisa dilawan dengan api, melainkan dipadamkan dengan air yang menyejukkan. Jadi itu cerita asli gitu, jadi kita di rumah juga ngejagain banget. Jadi mungkin setiap komen tuh kadang-kadang paling begini saya, paling begini. Kadang-kadang kita lihat juga akunnya, orangnya begini begitu. Jadi coba menghibur dengan caranya kita masing-masing. Sebenarnya kata dia sih, kata istriku tuh dia udah kuat dari dulu ya, dari kecil katanya kan dia sempat dari gemuk ke kurus. Cuman dulu tuh kan karena nggak hamil, belum punya anak. Jadi nggak tahu. Nah sekarang anak dikatain sedikit aja tuh rasanya murkanya luar biasa. Jadi ya pokoknya kalau udah udah ke anak sih, aku pasti nggak mungkin diem.